Halo guys, jadi di video kali ini aku bakal membahas kenapa Samsung itu adalah brand terbaik nomor 1. Nah, sebelum mulai aku pengen mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin. Nah, karena aku udah gak lama ngupload ya, sekitar sebulan yang lalu, aku ingin membuat video ini sangatlah panjang, sekitar 12 menit. Nah, oke. Jadi kita langsung saja mulai ke videonya. Nah, pertama, kenapa Samsung itu adalah brand terbaik? Soalnya Samsung adalah brand yang terbaik karena ratingnya itu bagus. Dan kalau misalnya pengen dibandingin kayak HP-HP yang lain, ini Samsung lebih bagus atau yang paling aman buat dibeli, kayak Samsung Galaxy A series, S series. Dan juga kalau misalnya Samsung kayak dibandingin sama Redmi, Realme, Poco, Samsung lebih di atasnya. Walaupun Samsung memang nggak kayak paling banyak dibeli. Kalau iPhone itu mah udah pasti dibeli sama pengembang. Dan juga yang kedua, kenapa Samsung menjadi brand terbagus? Karena Samsung adalah HP bagus yang paling bagus. Kayak Samsung Galaxy S series itu HP-nya bagus, udah Super AMOLED, punya anti air, punya RAM gede, storage gede, punya kamera bagus, dan banyak fiturnya. Dan One UI-nya itu juga mantap. Walaupun One UI-nya itu terbilang bagus, kalau bagi HP yang lain, One UI Samsung kayak dibandingin sama iPhone, aku sih lebih suka Samsung ya, karena belum pernah pakai iPhone, gampangnya gitu. Dan kalau misalnya kalian emang pengennya belinya bukan Samsung, nggak apa-apa, kalian bisa beli HP-HP yang lain. Oke, sekarang yang ketiga, kenapa brand Samsung terbaik? Karena dia memiliki spek dan chipset yang sangat luar biasa, walaupun nggak paling luar biasa. Kayak misalnya Samsung Galaxy N series yang itu HP kelas bawah, walaupun HP kelas bawah kayak A03, A13, A23 itu kan HP kelas bawah, itu masih memiliki spek yang bagus. Apalagi Galaxy M series tuh yang mentingin kekuatan chipset kayak M23, M33. Kalau misalnya A series itu HP mid range, dia bagus chipsetnya, bagus kameranya. Kalau M series dia cuman bagus chipsetnya dan baterainya yang gede. Dia juga kalau M series gak terlalu bagus kameranya, tapi masih bagus lah terbilang. Dan kalau Samsung Galaxy N series yang A03, A03s itu memiliki yang namanya kekuatan yang performa masih bagus ya, walaupun itu kayak sebanding HP tahun 2019an mid range kayak 6/64 GB, 4/64 GB, dan kameranya 48 megapiksel. Walaupun kameranya itu gak bagus 48 megapiksel. Emang sih HP Samsung ini HP yang paling berkelas di harganya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, dan masih bisa dibeli bagi beberapa orang yang mampu. Nah, yang keempat, kenapa Samsung ini brand yang terbaik? Karena performanya. Nah, performanya ini dibilang lebih atasan dikit dari HP brand Realme, Redmi, Poco, Oppo, Vivo. Ya, walaupun masih ada brand yang lain lebih tinggi daripada Samsung, tapi setidaknya Samsung Galaxy S series-nya si Samsung itu juaranya. Walaupun ya mungkin bagi David Gadgetin audionya masih kurang bagus, kayak misalnya stereo tapi suaranya belum ngebas banget. Ya, dan juga udah Super AMOLED 120 Hz juga. Itu dia yang membuat performanya makin bagus.
Apalagi dengan chipset 8 Gen 1 yang udah dikeluarkan oleh Qualcomm Snapdragon untuk HP-HP Samsung, itu juga HP terbaik daripada chipset Samsung Exynos 2200 yang terbaru. Kalau misalnya chipset Samsung Exynos 2200 sama chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, katanya Snapdragon 8 Gen 1 itu 20% lebih kencang daripada chipset Samsung Exynos 2200. Jadinya dulu kita mungkin berpikir, ya kenapa sih kita nggak pakai Samsung Exynos 2200? Padahal mereka kolaborasi sama AMD Ryzen. Walaupun mereka udah kolaborasi, tetap aja mereka masih kalah sama Qualcomm Snapdragon. Nah, aku heran nih sama Samsung Exynos. Padahal mereka udah kolaborasi, masih kalah, masih jelek ya bahasanya ya. Walaupun kita gak boleh ngatain guys, soalnya mereka bikin itu capek-capek untuk memasalkannya. Kayak chipset terbaru di Samsung Galaxy A series kayak A53, itu sebenarnya sayang aja sih A53 pakai chipset 1280. Itu padahal kalau misalnya Samsung bikin buat Samsung Galaxy A53, bisa aja dia pakai Samsung Exynos yang lebih bagus, atau enggak pakai aja Snapdragon kayak Snapdragon 800 kali ya. Itu mungkin performanya bakal bagus banget. Walaupun harganya mungkin aja bisa dimahalin sampai 6 juta 7 juta kali ya. Dan juga kalau misalnya Samsung itu kayak membuat HP yang lebih worth it daripada Samsung Galaxy S series kayak Galaxy Z Fold 3, mungkin di November, Desember ataupun September Samsung bakal ngeluarin Z Fold 4 untuk HP yang akhir tahun. Kan itu Samsung kalau di awal tahun itu S series, kalau di pertengahan tahun itu A series, kalau di akhir tahun itu Galaxy Z Fold 4. Nah, mungkin saja aku prediksi aku doang, bukan rumor-rumor gitu. Prediksi aku di Samsung Galaxy Z Fold 4 itu memiliki yang namanya pasti chipsetnya Snapdragon 8 Gen 1, tapi yang terbarunya dia memiliki teman yang yaitu Galaxy Z Flip 4, dan baterainya itu jadi lebih bagus kayak 5000 mAh mungkin. Dan juga pasti udah Super AMOLED, refresh rate 120 Hz, anti air, dan bisa aja Samsung bikin kayak IP79 mungkin gitu, bukan IP68 lagi. Jadinya ini IP yang paling bagus. Kalau IPX kan cuman tahan air, kalau IP itu tahan debu dan juga tahan air. Nah, kalau misalnya kalian suka dengan brand Samsung, kalian bisa aja beli HP-nya itu di online shop, di offline shop. Pokoknya kalau di offline shop kalian bisa terdekat tokonya, dan kalau di online shop kalian bisa terserah beli di mana. Aku sih itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan segala macam. Nah, yang terakhir sekarang, kenapa brand Samsung adalah brand yang paling bagus nomor 1? Karena gengsinya. Walaupun gengsinya gak terlalu se-iPhone banget, Samsung bisa di tengah-tengahnya. Kayak misalnya iPhone paling atas nih pasti, kayak misalnya iPhone 14 Pro Max kita pegang, pasti orang lain tuh ada iPhone tuh. Ternyata kita juga pakai Samsung, pasti orang juga pada iri walaupun gak seiri punya iPhone. Sebenarnya iPhone juga itu speknya bagus banget, apalagi nanti di tahun depan itu bakal dapat yang namanya M2. Si iPhone aja M1 Ultra udah sekenceng apa tuh. Ini tahun depan mau dikasih M2. Nah, HP Samsung gengsinya adalah ketika teman kalian itu di bawah punya kalian pasti akan ya sedikit menyombongkan diri. Walaupun menyombongkan diri itu tidak bagus ya. Nah,
brand Samsung itu kalau dibeli ada yang murah, ada yang mahal, ada yang tengah-tengah. Nah, biasanya kalau anak-anak zaman now, anak-anak zaman sekarang nih, belinya pasti yang tengah-tengah. Kecuali kalau misalnya mereka udah punya penghasilan kayak kerja ya umur 20-22 tahun lah. Segitu-segitu pasti mereka 11-12 lah sama orang dewasa. Ya jadinya gitu sih kalau gengsinya Samsung. Nah, mungkin guys itu saja yang saya infokan untuk kenapa Samsung menjadi brand terbaik di urutan nomor 1. Dan apabila kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like video ini dan juga komen di bawah tentang pendapat kalian apakah brand Samsung ini nomor 1 atau tidak. Ya guys, mungkin untuk segini dulu videonya. Apabila kalau misalnya kalian pengen request, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian pengen beli HP Samsungnya, kalian bisa beli di yang tadi saya sebutkan, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak dan semacamnya. Ya udah guys, mungkin kalau misalnya kalian juga pengen punya HP-nya, kalian bisa beli di Shopee. Nah, kan itu ada Shopee Pay. Shopee Pay itu kan kita beli dulu baru bayar. Kalau misalnya kalian udah punya duitnya, itu kayak udah pas kita pengen beli itu kita bisa beli Shopee Pay. Jadinya kita kayak ngerasain dulu barangnya, tapi tetap kita bayar, tapi kita rasain dulu barangnya. Dan juga kalau mau beli HP Samsung A series, S series, kita juga butuh yang namanya kepala charger. Itu doang sih yang agak ngeselin dari Samsung ya guys. Ya mungkin segini dulu videonya. Apabila bermanfaat, kalian bisa like dan bisa subscribe. Kalau dislike juga boleh, terserah kalian. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti aku bahas Samsung Galaxy A73 lagi. Ini masih belum merilis, jadinya aku bahasnya nanti ya guys. Yaudah, bye bye.